Untuk mengakses sistem penilaian angka kredit dosen, Anda dapat menuju ke alamat pak.dikti.go.id melalui browser Anda. Lalu, pada bagian administrasi, klik Login System untuk menuju halaman login. Setelah muncul halaman login, isikan username, lalu password, dan security code sesuai dengan gambar yang muncul, lalu tekan tombol login untuk menuju ke halaman administrasi. Pada alert yang muncul, Anda tekan OK. Sebagai operator perguruan tinggi, Anda memiliki beberapa menu di dalam halaman administrasi. Salah satunya yang akan dijelaskan di sini adalah menu input rapak. Anda dapat menemukan menu input rapak dengan mengeklik tab transaksi, lalu menu input rapak. Di dalam panel input rapak ini terdapat dua bagian. Bagian pertama yaitu adalah panel input rapak. Ini digunakan untuk mencari nama atau NIDN dari dosen yang akan diinputkan resumenya ke dalam sistem penilaian angka kredit. Kemudian bagian yang kedua adalah data resum yang belum diajukan. Jadi di sini akan ditampilkan daftar resum yang belum diajukan ke Dikti. Khusus untuk usulan yang menggunakan aturan baru, resume harus dilampiri dengan unggahan file pendukung, yang mana tidak seperti sebelumnya bahwa dokumen fisik ini tidak perlu dikirim ke Dikti. Jadi, file pendukung ini harus benar-benar disiapkan untuk mendukung atau menyertai resume yang diinputkan. Untuk memasukkan resume dosen yang pernah diinputkan di sistem penilaian angka kredit sebelumnya, Anda cukup mengetikkan kata kunci yang dapat berupa nama, NIDN, atau NIP. Setelah itu, maka akan muncul nama dosen yang mengandung kata kunci tersebut, yang Anda dapat pilih salah satunya untuk menuju daftar atau data resum yang bersangkutan. Setelah memilih dari nama yang muncul, maka akan ditampilkan riwayat data usulan pangkat atau jabatan dosen yang bersangkutan. Seperti tampak pada contoh, bahwa Dr. Sugianto MSI pernah mengajukan ke Lektor Kepala dan sudah berstatus lolos ke tahap berikutnya. Kemudian, apabila Anda ingin menambahkan usulan baru, Anda dapat menekan tombol "Tambah usulan baru" untuk menuju ke halaman atau formulir input resum yang baru. Apabila dosen yang akan diinputkan resumenya belum pernah dimasukkan ke dalam sistem penilaian angka kredit sebelumnya, maka yang dapat Anda lakukan adalah mengetikkan NIDN pada kotak yang disediakan. Lalu, tekan tombol "Lanjut" untuk melanjutkan proses. Setelah formulir input resume dimunculkan, lengkapi formulir seperti biasa dengan mengisikan kolom atau pertanyaan yang kosong. Setelah melengkapi semua isian yang tersedia di dalam formulir usulan resume yang baru, Anda dapat menekan tombol simpan untuk melanjutkan proses selanjutnya.
Setelah formulir berhasil disimpan, maka akan ditampilkan data usulan pangkat atau jabatan dosen yang baru saja diinput. Tampak bahwa pada tabel di bawah, statusnya sedang diproses. Di sini Anda dapat melihat 3 tombol aksi. Yang pertama adalah edit, yang kedua detail, dan yang ketiga adalah ajukan. Tombol edit digunakan untuk melakukan perubahan atas formulir resume yang seperti pada saat menginput baru saja. Untuk tombol detail digunakan untuk mengunggah dokumen ataupun mengisikan detail KUM dari usulan resume yang baru saja diinput. Kemudian, untuk tombol ajukan digunakan untuk memfinalisasi usulan untuk dikirimkan ke Dikti. Untuk melengkapi usulan pangkat atau jabatan dosen, kita dapat menekan tombol detail untuk menuju halaman detail usulan. Selanjutnya akan ditampilkan data usulan dosen yang bersangkutan. Pada bagian atas ditampilkan tabel rekap dari masing-masing KUM, yang mana di sini masih kosong karena belum diinput. Kemudian ada dokumen pendukung yang berisi dokumen-dokumen yang nantinya harus diunggah. Perhatikan bahwa pada saat pertama kali menggunakan sistem baru pada tahun 2015 ini, kolom lama atau KUM lama di sini akan diisi dengan penyetaraan KUM oleh sistem secara otomatis. Anda dapat melakukan pengisian KUM usulan baru dengan menekan tombol edit pada masing-masing KUM yang akan diedit. Misalnya saya akan menambahkan detail KUM B, maka saya akan menekan tombol edit pada baris KUM B. Selanjutnya akan ditampilkan detail KUM B yang terdiri dari 13 komponen. Di sini Anda dapat mengisikan sesuai dengan usulan dari dosen yang bersangkutan, bersesuaian dengan komponen yang dimaksud. Misalnya saya isikan sembarang di sini, hanya untuk contoh saja. Perhatikan bahwa jumlah di sini adalah 15. Lalu setelah selesai, Anda dapat menekan tombol simpan. Maka hasilnya akan terekap pada tabel data usulan. Perhatikan bahwa KUM B di sini sudah memiliki usulan baru sejumlah 15. Walaupun masih diperlukan 22,5, jadi ini masih kurang. Jadi Anda perlu menambahkan sesuai dengan yang diperlukan. Begitu pula dengan KUM yang lain, yaitu KUM A, KUM D, dan KUM E, itu sama persis caranya dengan KUM B di dalam penginputan detail KUM. Di sini yang berbeda adalah KUM C atau KUM penelitian. Kita lihat, kita klik tombol edit untuk menuju halaman input detail KUM penelitian. Tampak bahwa agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di sini dimunculkan rekap dari komponen yang ada di dalam KUM penelitian, yang mana nilainya masih kosong. Lalu di bawah ada form kegiatan penelitian. Jadi untuk menambahkan KUM penelitian, di sini Anda harus menginputkan kegiatan-kegiatan penelitian sesuai dengan komponen yang tersedia. Untuk menambahkan daftar kegiatan penelitian,
Anda dapat mengisikan sesuai dengan jenis kegiatan yang tersedia. Perhatikan bahwa di sini untuk alamat web atau URL jurnal bahwa setelah tahun 2012 URL harus mengarah ke dalam website jurnal. Jadi, pada saat mengisikan kolom alamat web atau URL jurnal ini, dipastikan bahwa alamat tersebut dapat diakses secara online. Selanjutnya, untuk kolom scan artikel ilmiah, ini wajib apabila website jurnal bersifat tertutup. Misalkan harus login terlebih dahulu. Jadi dokumen ini akan menjadi dokumen pendukung yang hanya dapat diakses dan akan diakses oleh penilai di dikti. Yang terakhir adalah scan dokumen peer review. Di sini adalah sifatnya wajib. Jadi setiap artikel harus ada peer review. Setelah semua kolom terisi, Anda dapat menekan tombol simpan. Setelah berhasil disimpan, maka daftar kegiatan penelitian akan dimunculkan pada bagian bawah. Di sini, Anda dapat melihat dokumen peer review atau juga melihat dokumen pendukung yang dapat Anda gunakan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai atau belum. Di sini, apabila memang belum sesuai, disediakan tombol edit untuk melakukan editing atau perubahan pada dokumen tersebut atau kegiatan tersebut, dan juga ada tombol hapus untuk menghapus usulan kegiatan secara keseluruhan. Selanjutnya, pada bagian atas terlihat bahwa nilai pada komponen menyusun karya ilmiah ini sudah bertambah sesuai dengan kegiatan yang baru saja kita masukkan, yakni sesuai dengan nilai yang ada di bagian bawah. Setelah dirasa cukup, Anda dapat melakukan atau melanjutkan kegiatan input detail dari usulan ini dengan menekan tombol kembali. Terlihat bahwa pada kum C, kum penelitian sudah masuk ke dalam rekap di sini, walaupun terlihat bahwa ini masih kurang juga. Selanjutnya kita akan melihat contoh di dalam unggah dokumen pendukung di bagian bawah. Di sini tersedia banyak pilihan untuk mengunggah dokumen pendukung. Masing-masing dari jenis file ini ada yang wajib dan ada yang tidak. Ketidakwajiban dari file tersebut ada pada keterangan di sini. Misalkan untuk scan surat bebas tugas, ini ada keterangan bila ada, berarti apabila memang tidak ada, Anda tidak perlu melampirkannya. Saya contohkan satu untuk scan rekap Dupak keseluruhan, lalu Anda memilih file yang bersesuaian. Misalkan saya contoh ini dokumen sembarang, kemudian saya upload dengan menekan tombol upload. Setelah berhasil diupload, maka dokumen tersebut akan muncul di dalam tabel paling bawah. Tampak di sini. Anda dapat menambahkan file-file lain sesuai dengan keperluan, yang tentu saja yang wajib harus diunggah seluruhnya. Jadi ada dua bagian, yang pertama adalah detail kum dari masing-masing kum A, kum B, kum C, kum D, dan kum E. Dan yang kedua adalah dokumen pendukung yang baru saja sudah kita praktekkan.
Selanjutnya, untuk mensimulasikan kesalahan atau kekurangan di dalam penyampaian usulan ini, maka saya akan sengaja melanjutkan atau mengajukan usulan ini. Terlihat bahwa dokumen ini sebenarnya belum komplit, jadi usulannya ini kurang dari apa yang diperlukan. Bahkan untuk dokumen pun masih banyak yang belum diunggah. Jadi saya akan sengaja untuk mengajukan usulan di sini. Saya tekan tombol ajukan usulan, maka akan ditampilkan kesalahan. Maaf, KUM baru yang diusulkan belum memenuhi batasan minimal. Jadi di sini sudah dihitung secara otomatis bahwa KUM pelaksanaan pendidikan ini 15 kurang dari kriteria 22,5. Jadi 45% dari 50 atau selisih dari KUM yang diajukan. Kemudian KUM penelitian juga kurang dari kriteria. Di sini Anda dapat melengkapi yang dibutuhkan. Saya klik tombol edit. Misalkan saya tambahkan sembarang ya, jadi untuk contoh saja, saya tambahkan nilai 10, kemudian saya simpan. Terlihat bahwa sudah cukup ya, 22,5, di sini saya punya 25. Selanjutnya KUM C, saya akan edit. Saya akan edit usulan dari kegiatan ini. Saya akan ganti nilai dari angka kredit ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya isikan sembarang, misalkan 20. Ini saya simpan. Oke, di sini sudah tersimpan bahwa total nilainya adalah 20. Lalu saya akan kembali ke detail sebelumnya. Di sini akan tampak bahwa rekap yang setelah saya simpan yaitu 25 dan 20. Terlihat bahwa untuk detail KUM sudah memenuhi. Lalu saya akan klik ajukan usulan untuk mengecek usulan saya kembali. Sini tampak bahwa ada kesalahan yaitu dokumen yang belum Anda lampirkan yaitu sekian ini. Jadi bahwa KUM untuk detail KUM ini sudah cukup. Setelah ini Anda harus melengkapi dari semua dokumen ini yang diminta. Saya klik OK, dan selanjutnya saya akan melengkapi dokumen pendukung ini sesuai yang diminta. Setelah Anda melengkapi semua dokumen pendukung yang dibutuhkan, maka kita sudah siap untuk menekan tombol ajukan usulan untuk melakukan finalisasi terhadap usulan kenaikan pangkat atau jabatan dosen ini. Klik ajukan usulan untuk memfinalisasi usulan Anda. Perhatikan bahwa di sini ada pemberitahuan bahwa resume berhasil diajukan, bahwa ini sudah selesai. Jadi, dokumen resume yang baru saja kita inputkan sudah berhasil kita kirim ke Dikti dengan statusnya masih sedang diproses. Perhatikan bahwa di sini tombol aksi sudah tidak ada lagi, bahwa usulan tersebut sudah final dan tidak bisa diubah kembali. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan untuk usulan dosen yang lainnya.